Memang benar, kemarin-kemarin kami udah nyobain bentar dua laptop Intel Evo terbaru dengan Core i5 dan i7 Alder Lake seri P. Salah satunya adalah Acer Swift 5 Aerospace. Selain sedikit rekap bagi yang belum nonton hands-on kami, hari ini giliran kami ngetes kebolehan Core i5 seri P terbaru. Sebelum bahas sang CPU, seperti biasa kami akan sedikit ngulang soal laptopnya sendiri. Bagi yang udah nonton hands-on, silahkan langsung skip ke bagian spek dan performa. Acer Swift 5 Aerospace adalah sebuah ultrabook Intel Evo Premium terbaru dari jajaran Swift. Dulu kami merasa secara desain kayak kurang wah gitu ya, bahkan in some ways nggak kelihatan beda jauh dibanding seri Swift 3. Nah, tapi tahun ini, konsep tersebut dirombak dengan menyajikan desain baru. Kita dapat chassis aerospace grade aluminium terbaru yang jauh terlihat lebih mewah, lebih kokoh, dan boxy dengan frame mengkilap berlapis anodic luxury gold treatment. Aluminium yang dipakai ini cukup keras karena dicampur magnesium sehingga biasanya dipakai di penerbangan antariksa dan udara. Dia emang udah nggak setipis atau seringan Swift 5 tahun lalu, but well, ini jelas termasuk Acer Swift dengan desain terbaik yang pernah kami lihat. Segalanya terasa kokoh dengan finishing berkualitas menunjukkan bahwa ini bukan sembarang laptop. Layout keyboard kurang lebih sama kayak Swift X yang sebelumnya kami coba. Dilengkapi sense of fingerprint pada tombol power pojok kanan atas, terus touchpadnya ini mereka bilang terbuat dari ocean glass, yang merupakan campuran kaca dengan sampah lautan yang didaur ulang sehingga ramah lingkungan. Overall sangat nyaman dan premium. Acer pun merasa udah nggak level kalau Swift 5 dikasih layar Full HD. Makanya sekarang dikasih panel 14 inch QHD 16:10 terang seperti ada di Swift X. Bedanya nih touchscreen yang dilapisi Gorilla Glass antibakterial. Hoho, mantep banget lah pokoknya meski ini nggak support stylus macam seri Spin 5. Satu hal yang juga baru adalah webcam resolusi Full HD dengan temporal noise reduction. Upgrade besar dari webcam HD standar. Di kanan ada combo audio jack, satu USB-A 3.2 Gen 1 dan slot gembok. Nah, di kiri ada dua port USB-C Thunderbolt 4, HDMI 2.1, serta satu lagi USB-A 3.2 Gen 1 always on. Wi-Fi-nya udah Wi-Fi 6E dengan antena MU-MIMO. Saatnya bahas prosesor, di mana unit yang kami pegang ini adalah versi Core i5 1240p. Core i5 1240p ini memiliki 4 core gede atau P-core, ditemani 8 core kecil atau E-core dalam konfigurasi 12 core 16 thread. Dia punya base power 28 watt yang cukup besar untuk rata-rata ultrabook, dan mampu narik daya hingga 64 watt sesaat. Masih sama kayak generasi terakhir, IGP bawaan masih berupa Iris Xe 80EU, tentu nggak sekencang 96EU yang ada di Core i7. Yang pasti, kita udah dapat RAM 16GB LPDDR5, juga SSD M.2 PCIe Gen 4 512GB atau 1TB. Dari Cinebench, kita bisa lihat performanya at least naik 40 hingga 50% dari ultrabook Core i5 generasi 11, termasuk Core i5 H35 Tiger Lake macam Realme Book Prime. Lompatan yang mantap menutup ketertinggalan Intel dibanding laptop-laptop ultra portable AMD Ryzen at least untuk sekarang. Untuk render blender actually kejar-kejaran sama Ryzen 7 6800U yang terbaru di ZenBook S13, jauh ninggalin Core i5 generasi 11. Dan di Premiere Pro dia mampu ekspor video benchmark 4K kami dalam waktu 2,5 menit saja. Playback 4K editing selama nggak banyak efek di Premiere Pro bukanlah masalah. Iris Xe 80EU memang bukan IGP paling kencang di pasaran sekarang, namun ditanya usable untuk gaming casual atau enggak, jawabannya ya masih relevan. Setidaknya untuk resolusi Full HD, kita bisa mainin game-game macam Genshin, bahkan PUBG setting low hingga medium. Untuk laptop kerja sehari-hari bagi orang yang nggak sering nge-game atau kerja berat, ya Iris Xe ini tetap mumpuni. Secara cooling, ini lebih serius ya pastinya dibanding Swift 5 generasi terakhir, tercermin dari desain yang lebih tebal dan berat. Dilengkapi Twin Air cooling baru, laptop ini buktinya sanggup ngehandle render 3D atau render 4K tadi, meski seperti biasa ada throttling karena nggak mungkin juga laptop segini bisa maintain daya CPU tinggi terus-terusan, ya at least lulus stress test. Untuk gaming jangka panjang, ujung-ujungnya mentok di TDP 30 watt. Keyboard kurang lebih masih sama ya sama Swift 5 generasi lalu, yaitu ada backlit 2 tingkat, sudah ada lampu caps lock, home and page up page down nyatu sama tombol panah, tapi dengan tambahan fingerprint sensor sekarang nyatu sama tombol power. Tidak ada yang baru dengan touchpad, tuh gue berharap ukurannya bisa sedikit lebih gede. Speaker masih downfiring tapi dengan label DTS dan kualitas lumayan bagus. Daya tahan baterai mereka klaim kuat playback video 14 jam,
yang tapi dalam tes kami lebih dekat ke 10 jam saja. Pengisian dayanya tidak lain via adapter USB-C 65 watt. So, bisa disimpulkan bahwa CPU Alder Lake P ini merupakan upgrade yang sangat proper pada Ultrabook Intel Evo. Kita dapat kinerja yang naik drastis dibanding Core i5 bahkan Core i7 35W generasi 11, terlebih ada juga opsi Core i7 dengan clock speed lebih tinggi, serta Iris Xe 96EU. Mungkin sekarang Intel tinggal mengejar AMD di sisi kemampuan grafis sekaligus efisiensi daya. As untuk laptopnya sendiri, apakah ini laptop yang worth it? Well, menurut kami kalau sekedar ngejar Alder Lake P, kami juga sedang menunggu seri Swift 3 yang harganya lebih bersahabat. Belilah Swift 5 Aerospace ini jika Anda juga mengapresiasi build quality yang lebih mewah, solid sekaligus butuh touchscreen kualitas mantap. Itulah yang perlu kalian perhitungkan sebelum mendang-mending. Pokoknya jangan lupa like dan share kalau berkenan. Stay safe, stay healthy.